Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawdih Alfiyat Ibn Malik. Kana wa akhwatuha. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah, tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar, tansibuhu kakana sayyidan Umar, kakana dhullabata abha asbaha, amsa wa sara laysa zala bariha, fati'a wa faqa wa hadil arba'ah, li shibi nafyin aw li nafyin mutba'ah, wa mithlu kana dama masbuqan bima, ka'atima dumta musiban dirhama, wa ghayru ma bin mithlahu qad amila, in kana ghairul mabi minhu istu'mila, wa fi jami'iha tawassutul khabar, ajiz wa kullun sabqahu dama hadar, kadaka sabqu khabarin man nafiyah, faji biha matluwatan la taliyah, wa man usab li khabarin laisa stufi, wa du tamamin ma bi raf'in yaktafi, wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi, fati alaysa zala daiman kufi, wala yalil amila ma'mulul khabar, illa idha dorfan ata au harfa jar, wa mudmarasyan isman wi in waqa, muhimu mastabana annahum tana, wa qad tuzadu kana fi haswin kama, kana as-sahha ilma man taqaddama, wa yahdhifunaha wa yubqunal khabar, wa ba'da'in walau kathiran dastahar, wa bada'an ta'widu ma'an hartukib, kamithli amma anta barran faktarib, wa min mudhari'in likana munjazim, tuhdhafu nunun wa wahadfun maltuzim. Nah, pembahasan tentang kana wa akhwatuha fi masail.
Al-mas'alatul ula kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nahwu kana Umaru sayyidan. Kana wa akhwatuha, amalnya ialah merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Contoh kana Umaru sayyidan. Umaru isimnya, sayyidan khobarnya. Tayyib. Al-mas'alatu atsaniyah. Kana wa akhwatuha tusamma al-af'al an-naqisah li'annaha la tutammimu ma'a marfu'iha kalaman illa bi dzikril mansubi bi khilafil af'ali tamma fa innal kalama yan'aqidu ma'aha bi dzikril marfu'. Kana wa akhwatuha disebut al-af'al an-naqisah, fi'il naqis, karena tidak cukup bersama dengan marfu'nya dalam kalam kecuali dengan menyebutkan isim yang dinasabkannya. Berbeda dengan al-af'al at-tamah, fi'il tam, kalam cukup terbentuk hanya dengan menyebut isim yang dirafa'kan. Jadi semua anggota kana wa akhwatuha adalah al-af'alu an-naqisah, fi'il naqis yang membutuhkan khobar. Jadi tidak cukup dengan isim yang dirafa'kan, tapi harus disebutkan khobarnya. Kebalikan dari al-af'alu an-naqisah ya al-af'alu tamah, fi'il tam. Ini selain kana wa akhwatuha, yakni fi'il yang cukup dengan isim yang dirafa'kannya, yakni fa'il. Sudah sempurna kalam tersebut. Al-mas'alatu ats-tsalitsah kana wa akhwatuha bin nadhar ila syuruti amaliha thalathatu aqsam. Kana wa akhwatuha, kalau kita lihat dari sisi syarat-syarat peramalnya, bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Al-awwal ay ya'mal hadzal amal mutlaqan ay bila syartin. Yang pertama, beramal dengan amalnya secara mutlak, yakni tanpa syarat, merafa'kan isim dan menasabkan khobar tanpa syarat apapun. Wa huwa thamaniyah, kelompok ini ada 8. Kana wa hiya ummul bab. Yang pertama ialah kana disebut dengan ummul bab, yakni induk dari permasalahan ini. Amsa asbaha abhadul labata sara laisa. 8 ini beramal merafa'kan isim dan menasabkan khobar mutlaqan, yakni bila syartin, tanpa syarat apapun. Nahwu qouli ta'ala wa kana rabbuka qadira, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana rabbuka qadira, rabbuka isimnya kana, qadiran khobarnya. Wa hakada, contoh untuk yang lainnya dari kelompok yang pertama. Ats-tsani ma ya'maluhu bi syarti ayataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'a. Yang kedua, beramal dengan syarat didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Wa huwa arba'ah, kelompok ini ada 4 anggotanya. Zala wa bariha wa fatiha wa fakka. Zala, bariha, fatiha dan infakah. Ini baru beramal merafa'kan isim dan menasabkan khobar jika didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Nahwu ma zala zaidun qa'iman. Ini didahului oleh nafi. Zaidun isimnya, zala qa'iman khabarnya. La tazal qa'iman, ini didahului oleh nahi.
La tazal dhamir menjadi isimnya, zala qaiman khabarnya. La yazalullahu muhsinan ilaik, ini adalah doa. Allahu isimnya, zala muhsinan khabarnya, semoga Allah selalu berbuat baik kepadamu. Naam. Juga bisa ditambah didahului oleh huruf istifham. Contoh, hal zala zaidun qa'iman, apakah Zaid selalu berdiri? Nah, nahi, doa, istifham, semuanya disebut syibhun nahfi. Nahi, doa, istifham itu disebut dengan syibhun nahfi. Naam, tayyib. Ats-tsalis ma ya'maluhu bi syarti taqaddumi ma'al masdari ad-dzarfiyah. Yang ketiga, beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah ad-dzarfiyah. Wa huwa dama. Yang termasuk kelompok ini hanya dama. Nahu a'ti ma dumta musiban dirhaman, ai a'ti muddata dawamika musiban dirhaman. Ma dumta, tak isimnya dama, musiban khobarnya. Naam. Tayyib. Al-mas'alatu ar-rabi'ah kana wa akhwatuha bin nadhar ila tasrifiha salatatu aqsam. Kana wa akhwatuha, kalau dilihat dari tasrifannya bisa dikelompokkan menjadi 3. Kalau tadi ditinjau dari syarat peramalnya, kalau yang ini dilihat dari tasrifannya, sama dibagi menjadi 3 kelompok. Al-awwal ma la yutasarrafu mutlaqan. Yang pertama, tidak bisa ditasrif secara mutlak, yakni hanya berbentuk lafaz fi'il madinya saja, enggak bisa ditasrif secara mutlak. Wa huwa laisa bittifaq, yang termasuk ini ialah laisa bittifaq, berdasarkan kesepakatan alinahu. Wadama indal farra wa katsirin minal mutaakhirin, dan juga dama menurut al-farra dan kebanyakan alinahu masa kini. Jadi dama ada yang berpendapat bisa ditasrif fi'il mudhari'nya, ya, tapi menurut al-farra dan kebanyakan alinahu masa kini, dama termasuk tidak bisa ditasrif secara mutlak, hanya berbentuk fi'il madhi saja seperti laisa. Atsani ma yutasarrafu tasarrufan naqisan. Yang kedua, bisa ditasrif tapi kurang, yakni hanya pada fi'il mudhari', ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya saja. Wa huwa zala wa akhwatuha, yaitu zala dan saudara-saudaranya. Zala, bariha, fati'a, infakka. Nah, zala dan saudaranya itu ialah zala, bariha, fati'a, infakka. Fa innaha la yusta'malu minha amran wala masdar. Tidak bisa digunakan untuk fi'il amr dan masdar. Wadama indal aqdami, indal aqdamiyah, ini
yang bagus indal mutaqaddimin ya. Indal mutaqaddimin fa innahum asbatu laha mudhari'an. Dhamma menurut para ulama mutaqaddimun, mereka menetapkan ada fi'il mudhari' untuk dhamma, sehingga dhamma masuk kelompok yang kedua. Naam. Asalis ma yutasarrafu tasarrufan taman wa huwa as-sab'atu al-baqiyah. Yang ketiga bisa ditasrif secara sempurna. Ini 7 anggota kana yang tersisa. Naam. Kana amsa asbaha abha dhalla bata soro laisa. Ini semuanya bisa ditasrif secara sempurna. Wa kullu ma tusurrifa min hadil af'al ya'malu amala ma biha. Maka setiap tasrifan dari fi'il-fi'il ini bisa beramal seperti bentuk fi'il madinya. Fal mudhari nahwu qouli ta'ala, contoh yang berbentuk fi'il mudhari firman Allah Subhanahu wa taala, walam aku baghiyah. Aku isimnya dhamir mustatir, baghiyan khobarnya. Wal amru nahwu qouli ta'ala kunu hijaratan, yang berbentuk fi'il amr, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala kunu hijaratan, wawul jamaah isimnya kana, hijaratan khabarnya. Wal masdar ka qouli syair wa kaunuka iyyahu alaika yasiru, yang berbentuk masdar seperti ucapan penyair wa kaunuka iyyahu alaika yasiru. Dhamir kaf isimnya, iyyahu khabarnya. Wasmul fa'il ka qauli syair wa ma kullu ma yabtis al basasah kainan akhaka. Yang berbentuk isim fa'il seperti ucapan penyair wa ma kullu may yabdi al basasata kainan akhaka. Kainan mengandung dhamir mustatir isimnya, akhaka khabarnya. Kainan berupa isim fa'il ya. Thayyib. Al-mas'alatu al-khamisah tawassutu akhbarihinna jaizun khilafan libni Darstawai fi laisa wa libni Mu'tin fi dama. Khobar boleh terletak di tengah, yakni antara kana wa akhwatuha dan isimnya. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Darstawai yang mengecualikan laisa. Kalau laisa enggak boleh. Juga berbeda dengan pendapat Ibnu Mu'ti yang tidak membolehkan dama. Jadi intinya jumhur ahli nahwu membolehkan semua anggota kana wa akhwatuha tanpa terkecuali khobarnya di tengah antara kana wa akhwatuha dan isimnya. Adapun Ibnu Darstawai mengecualikan laisa. Kalau laisa enggak boleh, khobarnya di tengah antara laisa dan isimnya. Ibnu Mu'ti mengecualikan dama, enggak boleh bagi Ibnu Mu'ti dama khobarnya di tengah antara dama dan isimnya. Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Haqqan khobar, nasrul mu'minin isim. Haqqan berada di tengah antara kana dan isimnya. Wa qa'a Hamzah wa Hafs
laisal birra an tuwallu wujuhakum binasbil bir. Hamzah dan Hafs membaca laisal birra an tuwallu wujuhakum. Al birra khabar ya, dinasab terletak di tengah antara laisa dan isimnya, itu an tuwallu, itu isimnya. Al mas'alatu as-sadisah li khabari kana wa akhwatiha sittatu ahwal. Khabarnya kana wa akhwatuha itu ada 6 keadaan. Khabarnya kana wa akhwatuha itu ada 6 keadaan. Al awal wujub takhir. Keadaan yang pertama wajib diakhirkan. Jadi karena isim baru khobarnya secara wajib. Wadhalika fi mas'alatain. Hal itu terjadi di 2 permasalahan. Al mas'alatul ula ayyakuna i'rabul ismi wal khabar ghaira dhahir. Nah, pertama jika i'rabnya isim dan khobar tidak jelas. Nahu kana sodiki aduwi, temanku adalah musuhku. Ya sama, musuhku ialah temanku. Balik gak tahu ya, gak jelas sodiki sama aduwi, gak jelas tanda rafa dan nasabnya, ya kan, sehingga kembali ke hukum semula, harus urut karena kemudian isim, kemudian baru khobar. Sodiki isimnya, aduwi khobarnya. Al-mas'alatu atsaniyah ayyakunal khobar mahsuran. Khobarnya pengertiannya dibatasi. Naam, nahu qouli ta'ala wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Tidaklah salat mereka di Baitullah Ka'bah kecuali hanya bersiul-siul dan tepuk tangan atau senda gurau. Mukaan khobar dibatasi pengertiannya dengan illa, maka wajib diakhirkan. Ini tempat khobar karena wajib diakhirkan. Atsaniyah, keadaan yang kedua wujub tawassut bainal amil wasmi. Wajib khobar di tengah antara amil dan isimnya. Nah, ini hukumnya wajib. Wadhalika fi nahwi qaulika yu'jibuni ayyakuna fi dari sahibuha. Ini contohnya seperti ucapanmu yu'jibuni ayyakuna fi dari sahibuha. Aku kagum di rumah ini ada penghuninya. Fidari khobar berada di tengah antara kana dan isimnya, sahibuha. Ini sifatnya wajib. Kenapa? Karena isimnya bersambung dengan domir yang kembali kepada sebagian khobarnya. Maka mau nggak mau khobarnya harus di tengah, ya, mendahului isimnya. Asalisah, keadaan yang ketiga wujub taqaddum alal fi'li wasmihi jami'an. Keadaan yang ketiga khobarnya wajib mendahului fi'ilnya dan isimnya secara bersamaan. Wadhalika fima idza kana al-khabaru mimma lahu sadara qasmil istifham. Hal itu terjadi jika khobarnya berupa lafadz yang harus di permulaan seperti isim istifham. Nahu aina kana Zaid. Aina khobar mendahului kana dan isimnya Zaidun secara wajib karena khobarnya berupa isim istifham yang harus didulukan. Atsalis Arabiah, keadaan yang keempat imtina'ut ta'akhur anil ismi ma'a jawazi tawassut bainal fi'li wasmi awi taqaddum alaihima. Yang keempat itu dilarang untuk diakhirkan dari isim. Berarti boleh di tengah antara fi'il dan isimnya, boleh mendahului fi'il dan isimnya.
Nahu qawlika kana fid dari sahibuha au fid dari kana sahibuha. Nah, jadi kalau semacam ini fid dari khobar ada di antara kana dan isimnya, atau fid dari kana sahibuha khobarnya mendahului kana dan isimnya. Enggak boleh kana sahibuha fid dari, enggak boleh. Nah, al-khamisah yang kelima, imtina'ut taqaddum alal fi'li wasmi jami'an ma'a jawazi tawassut bainahuma aw ta'akhur anhuma jami'an. Tak boleh mendahului fi'il dan isimnya secara bersamaan, tapi boleh di tengah antara fi'il dan isimnya, atau diakhirkan dari keduanya secara bersamaan. Nahu hal kana Zaidun sadiqaka au hal kana sadiqaka Zaidun. Zaidun isimnya kana, sadiqaka khobarnya, berarti diakhirkan dari kana dan isimnya. Hal kana sadiqaka Zaidun berarti mendahului isimnya. Nah, tapi tidak boleh mendahului fi'il dan isimnya sekaligus. Boleh di tengah, boleh di akhir, ya. Nah, as-sadisah, masalah yang ke-6, jawazul umur ats-tsalatsah. Keadaan khobarnya karena boleh tiga-tiganya, mau didulukan, mau di tengah, mau diakhirkan, enggak apa-apa. Contohnya nahu kana Muhammadun sadiqaka, berarti diakhirkan dari kana dan isimnya. Sadiqaka kana Muhammadun, berarti khobarnya mendahului kana dan isimnya. Kana sadiqaka Muhammadun, berarti khobarnya di tengah antara kana dan isimnya. Nah, ini 6 keadaan khobarnya kana wa akhwatuha, ya. Ada yang wajib diakhirkan, wajib. Ada yang wajib di tengah antara kana dan isimnya. Ada yang wajib mendahului kana dan isimnya secara bersamaan. Ada yang enggak boleh diakhirkan, tapi boleh di tengah atau mendahului. Ada yang enggak boleh mendahului kana dan isimnya secara bersamaan, tapi boleh di tengah atau diakhirkan. Dan yang keenam, boleh semua. Diakhirkan boleh, di tengah boleh, didulukan juga apa ini? Boleh. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, kullu ahkamil fa'il wa aqsamihi yu'ti ismi kana wa akhwatiha, atau yu'ta ismi kana wa akhwatiha li'anna lahu hukmuh. Semua hukum fa'il dan pembagian fa'il bisa diberikan untuk isimnya kana dan saudaranya, karena isim kana dan saudaranya itu hukumnya disamakan dengan fa'il. Jadi peraturan-peraturan tentang fa'il, pembagian-pembagian tentang fa'il bisa diterapkan untuk isim kana wa akhwatuha. Wa kullu ma sabaqa li khabaril mubtada' min al-ahkam wal aqsam yu'ta li khabari kana wa akhwatiha li anna lahu hukmu ghaira annahu yajibu nasbu li annahu syabihun bil maf'ul bih. Semua hukum dan pembagian khabar mubtada' bisa diberikan untuk khabar kana wa akhwatuha, karena khobarnya kana itu hukumnya sama dengan khobar mubtada. Bedanya khobarnya kana dinasab karena menyerupai maf'ul bih. Jadi pembahasan tentang khobar mubtada, baik hukumnya atau pembagiannya, bisa diterapkan untuk khobarnya kana wa akhwatuha.
Hanya saja kalau khobar mubtada itu rafa, kalau khobarnya kana nasab. Naam. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini sebagian masalah yang bisa kita sampaikan tentang kana wa akhwatuha. Adapun selebihnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tolong disiapkan baik-baik imtihannya ya. Saya ingatkan lagi hari Kamis insyaallah kita imtihan al-ibtida. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.